Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Dalianda dengan NIM 1639574 PA17319. Di sini saya ingin menjelaskan tentang program saya. Di sini adalah penerapan CNN untuk mendeteksi gambar ronsen dari paru-paru penderita COVID-19. Langsung saja. Di sini saya sudah membuat program untuk CNN-nya. Ya, seperti biasa dengan menggunakan library dan package seperti Keras, TensorFlow, Matplotlib. Selanjutnya di sini saya menggunakan conversion 2D-nya 16 5x5, input shape 64x64 93 biji 03. Lalu selanjutnya untuk training data dengan target size 64x64, batch size 32. Begitu juga untuk testing datanya. Selanjutnya di sini saya menggunakan epoch 50 dan stepper epoch 5. Jadi sebelumnya di sini kita bisa lihat dari epoch awal itu nilai akurasinya bisa dibilang cukup rendah, hanya sekitar 40%. Lalu semakin lama semakin naik. Sebelumnya saya menggunakan epoch 20 yang mana memiliki akurasi hanya mencapai sekitar 60-70% saja. Tapi ketika saya menaiki epoch sampai 50, akurasi bisa didapatkan sejumlah 82%. Oke, selanjutnya ini grafik dari error. Lalu ini grafik dari akurasinya. Bisa kita lihat grafiknya naik turun, tapi lebih cenderung ke naik. Oke, selanjutnya masuk ke prediksi outputnya. Di sini saya mencoba untuk mengetes negatif, yang artinya normal atau baik-baik saja sesuai dengan data testing yang telah dikumpulkan. Di sini saya hanya mengumpulkan sekitar 6 data testing untuk yang positif dan 5 untuk data yang negatif. Ini gambar saya ambil dari Google secara acak. Ini untuk yang positif, ini untuk yang negatif. Mungkin kita bisa lanjut ke yang positif. Di sini saya akan coba mengetes untuk yang lain. Misalnya kita pakai normal 4 JPEG. Taran, ya hasilnya negatif. Begitu juga kita pakai 3 JPEG. Hasilnya negatif, yang artinya normal pasiennya. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke testing data untuk yang positif. Nah, kita masuk positif, kita tes. Kita pilih salah satu untuk kita tes. Misalnya COVID-4 PNG. Kita tes. Ya, hasilnya positif, bisa diketahui hasilnya positif. Kita cari yang lain. Misalnya COVID-5 JPEG. Selain ini, ya hasilnya positif juga. Lalu kita coba untuk COVID-6.
Ya, hasilnya negatif berarti yang mana akurasi dari 82% tersebut tidak sepenuhnya berhasil untuk mendeteksi hasil tes yang COVID-2. Ya, hasilnya negatif juga. COVID-1. Hasilnya positif. Ya, berarti seperti yang saya bilang di awal tadi, dengan akurasi 82% ini untuk mendeteksi COVID-19 ini masih memiliki kekurangan. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan menambah jumlah data, terutama untuk data training agar diperbanyak lagi, karena di sini menggunakan data training yang negatif itu lebih banyak daripada data training yang positif. Akan lebih baik untuk meningkatkan akurasi dengan meningkatkan jumlah data untuk trainingnya, mungkin 2 atau 3 kali lipat lebih banyak. Dan juga menurut saya semakin tinggi epoch yang kita buat, akan semakin tinggi juga akurasi yang akan didapatkan. Seperti itu. Ya, mungkin itu aja sedikit penjelasan tentang program saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.